A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sebelumnya kakak ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Adik-adik, jangan lupa ya, selalu memulai aktivitas kita dengan membaca basmalah. Juga awali sesuatu dengan niat baik. Sayangi kedua orang tua kita dengan mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Sayang menyayangi kakak dan adik kita, guru kita, serta mendoakan mereka. Semoga dengan itu kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan berharap mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, adik-adik, alangkah baiknya kita memulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, sebagaimana perkenalan kita kemarin, bahwasanya di bab pertama kita akan membahas huruf hijaiyah bersambung. Jadi kakak membaginya menjadi 3. Yang pertama, mengenal huruf hijaiyah bersambung. Kedua, membaca huruf hijaiyah bersambung. Dan ketiga, menulis huruf hijaiyah bersambung. Ya, oke. Kita menuju pada tujuan pembelajaran kita ya adik-adik. Adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kakak membagi menjadi 3 bagian pokok utama. Yang pertama yaitu mengenal huruf hijaiyah yang bersambung di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Yang kedua, melafalkan atau menyebutkan huruf hijaiyah bersambung di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Dan yang ketiga, menulis huruf hijaiyah bersambung di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya membaca Al-Quran setiap hari, menghafal Al-Quran setiap hari, membiasakan membaca Al-Quran dengan percaya diri, membiasakan senang membaca Al-Quran sesuai adab ya adik-adik. Juga menyebutkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrajil huruf ya adik-adik. Adik-adik, ayo kita mengenal huruf hijaiyah bersambung. Ya, kita mulai ya. Perhatikan penulisan huruf hijaiyah bersambung pada gambar ya adik-adik. Dan dengarkan kakak bacakan ya. Ya, oke. Yang pertama, huruf alif yang di awal. Contohnya, alhamdu. Alifnya di pertama sebelum lam mati, yaitu al yang disebut a. Itu huruf alif yang di awal. Yang kedua, huruf alif yang di tengah. Nah, contohnya bisa dilihat, yasha'u. Nah, yasha'u. Sya, setelah itu
alif. Nah, maka itu alif yang di tengah. Yang kedua, yang ketiga alif di akhir. Contohnya ana. Di setelah nun itu ada na. Ya adik-adik. Begitu juga pada huruf ba. Ba yang pertama yang di awal huruf yaitu bismi. Bis yang pertama awal. Nah, yang kedua di tengah na'budu. Nah, yang budu sebelum dal itu ba yang di tengah. Yang ketiga yang di akhir yaitu al-ghaibu. Ya adik-adik bisa diperhatikan ya. Selanjutnya huruf ta. Contohnya yang di awal tarmihim. Nah, itu di awal huruf. Kedua, di tengah huruf nasta'inu. Yang nasta. Tanya itu di tengah kalimat. Yang ketiga, di akhir kalimat yaitu al-baitu. Tanya tuh di akhir kalimat. Begitu juga seterusnya. Diperhatikan saubun. Sa di awal. Masaluhum. Nah, masaluhum itu di tengah kalimat. Dan yang terakhir hadisu itu di akhir su. Nah, begitu juga jim. Jasadun. Kentara kan? Ya. Yang di tengah yasjudu. Ya. Dan yang di akhir saljun. Ya. Kemudian huruf ha. Ha di awal hasadun. Ya. Ha di tengah yahsudu. Ha di akhir masihu. Al-masihu. Ya, di akhir. Oke. Selanjutnya di slide selanjutnya bisa diperhatikan ya adik-adik. Oke, lanjutannya ya adik-adik. Lanjutan mengenal huruf hijaiyah bersambung. Di sini kakak memberikan tanda atau kode yang berwarna merah. Contohnya huruf kha. Kha di awal khizaun yang warna merah ya. Yang kedua di tengah sakhinun. Ya, yang merah juga ya. Dan yang terakhir di akhir kalimat matobahun. Itu khun yang di akhir huruf kha. Bisa dibedakan ya adik-adik. Begitu juga huruf dal. Dal di awal yang warna merah yaitu dakhala. Yang di tengah jidarun. Jidarun. Dan yang di akhir jaddun. Dan selanjutnya huruf zal. Zarrun. Ya, itu za di awal yang merah ya, diperhatikan. Yang di tengah khizaun. Khizaun. Diperhatikan ya. Kedua, yang terakhir lazizun. Itu yang di huruf zal yang di akhir. Ya adik-adik. Nah, begitu juga lanjutannya huruf ra. Ra'sun. Yang huruf warna merah ya, yang di awal ra'sun. Di tengah tirdun. Yang di akhir khabarun. Selanjutnya juga huruf zakatun. Nah, di sini kakak lupa untuk memberi warna. Ya, zakatun. Yang kedua
di tengah huruf ghazwatun, ghazwatun, dan yang terakhir di akhir huruf azizun, azizun. Lanjutnya huruf sin atau sa itu bisa dilihat huruf contoh di awal kalimat samakun, samakun. Yang di tengah kalimat masjidun, masjidun, yang huruf merah ya adik-adik, dan yang di akhir nafsun, nafsun, ya. Selanjutnya di samping kiri huruf sya atau shin, ya. Di sini juga kakak lupa beri tanda merah, yang huruf syarabun, syarabun itu yang di awal huruf, di awal kalimat, di tengah musyrikun, musyrikun, yang di tengah warna merah ya, dan yang di akhir Quraisyun, Quraisyun. Nah, selanjutnya huruf shad, sahnun, yang di tengah musalla, musalla, ya. Yang selanjutnya di akhir naqsun, naqsun, ya. Selanjutnya huruf do, nah, dod, yaitu dodun, dodun, yang warna merah ya. Ya, selanjutnya yang di tengah midrobun, 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 ya. Selanjutnya ba'dun, ba'dun, yang di akhir huruf, ya. Selanjutnya huruf ta, tabibun, yang di awalnya di sini kakak lupa beri huruf harokat, tabibun, yang warna merah ya. Yang di tengah khutwatun, 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 ya. Selanjutnya yang di akhir huruf ya, haitun, haitun, ya. Selanjutnya huruf za, zahrun, zahrun, ya. Selanjutnya yang di tengah mazlamun, 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 ya. Yang selanjutnya di akhir hifzun, hifzun, ya. Huruf ain begitu pula ainun. Di tengah ma'badun, ma'badun. Yang di akhir bay'un, bay'un, ya. Begitu pula huruf gha, ghain, ghurfatun, ghurfatun. Yang di tengah maghribun, 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 ya. Yang di akhir balagha, balagha. Oke, kakak bacakan tadi, dan kodenya atau tandanya yang warna merah ya. Nah, kalau di awal warna merah berarti itu hurufnya di awal. Kalau di tengah warna merahnya berarti hurufnya di tengah. Kalau di akhir warna merahnya berarti hurufnya di akhir kalimat. Ya adik-adik. Ya adik-adik, lanjutan lagi ya. Ya, huruf di sini kita mengenal huruf hijaiyah. Jadi kakak menyebutkan dengan menyebutkan tanda warna merah bahwa itu yang di awal, di tengah, dan di akhir. Di sini kita mengenal dulu hurufnya ya. Oke. Huruf fa, famun. Ini yang di awal. Oh, kakak lupa beri warna merah. Ya. Selanjutnya di tengah hifzun. Ya, hifzun yang warna merah. Yang ketiga yang di akhir kata yaitu matohafun, matohafun, yang funnya itu warna merah. Selanjutnya huruf kaf ya adik-adik, qalamun, qalamun yang warna merah ya.
yang di tengah maq'adun. Maq'adun. Yang di tengah ya. Yang kedua, yang terakhir ya, di akhir kalimat tariqun. 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 Ya. Selanjutnya huruf K atau kaf. Kitabun. Yang warna merah ya, diperhatikan kitabun. Yang di tengah maktabun. Maktabun. Ya. Yang di akhir kata samakun. Samakun. Ya. Huruf selanjutnya huruf lam. Tahun. Oh salah ya. Maaf ya adik-adik. Lamnya dilewati ya. Oke, sekarang huruf mim. Mauzun. Mauzun. Ya, di awal huruf, di tengah samakun. Samakun. Ya, di akhir ilmun. Ilmun yang warna merah ya, diperhatikan. Ya, selanjutnya huruf nun. Ni'matun. Ni'matun. Huruf nun yang warna merah ya. Terus di tengah qalan suwatun. Qalan suwatun. Qalan suwatun. Kakak baca hurufnya ya. Ya. Yang merah ini ya. Selanjutnya yang di akhir kata itu raknun. Raknun yang warna merah. Ya. Oke ya. Selanjutnya kita balik di sebelah kirinya, warna biru-biru ini ya. Ya, huruf waw. Wisadatun. Yang warna merah ya, itu huruf yang di awal kalimat. Nah, yang kedua, yang di tengah mauzun. Yang mauzun. Ya. Yang ketiga nahwun. Nahwun. Nahwu. Nahwu. Ya. Itu di akhir kata yang warna merah huruf waw. Ya. Sekarang huruf ha. Ha. Ya. Ha. Hadza. 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 Ya. Yang warna merah ya. Di awal kalimat. Di tengah syahrun. Syahrun. Di tengah. Dan di akhir kata fasluhu. Fasluhu. Ya. Selanjutnya huruf a atau hamzah. Ya. Di sini dia identiknya dia berdiri di alif tetapi ada tanda hamzanya. Ya. Ya, contohnya abun. Ya. Kalau yang pertama abun, yang di awal, yang di tengah nas'aluka, aluka itu yang di tengah, dan yang di terakhirnya masaan. Ya, untuk huruf hamzah ya adik-adik. Ya, di sini ada dua contoh. Yang di tengah juga bi'run, bi'run. Ya. Selanjutnya yang ketiga ini huruf di sini huruf hamzah ada 3 ya contohnya. Ya. Yang berdiri di atas hamzah dan berdiri di atas waw. Nah, contohnya mukminun. Ya, mukminun. Ya, contoh yang di akhir kata syai'un. Sekarang huruf ya adik-adik, kita terakhir ya. Oke. Ya, yadun. Yadun. Ya, di tengah, di awal, di tengah baitun. Baitun yang warna merah ya, jangan lupa diperhatikan ya untuk ini mengenal dulu ya. Huruf hijaiyah yang bersambung. Ya, fi. Ya, oke adik-adik, mungkin itu mengenal huruf hijaiyah bersambung. Jadi, kalau adik lihat seperti fa, nanti dilihat, oh kalau di awal itu contoh kalian berarti dia di awal kalimat. Ya, tetapi nanti pasti dipahami dulu, dimengerti, diperhatikan, dan bisa dibedakan. Ya adik-adik. Oke adik-adik. Selanjutnya kita masuk bagian yang kedua. Membaca huruf hijaiyah bersambung. Jangan lupa ya, setelah kita mengenalnya,
kita harus membacanya di yang kedua. Oke? Ya. Ikuti kakak ya, sama-sama. Kataba. Kataba. Selanjutnya fa'ala. Fa'ala. Selanjutnya zahaba. Zahaba. Selanjutnya roja'a. 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 Ya, selanjutnya wisadatun. Wisadatun. Selanjutnya kitabun. Kitabun. Ya, selanjutnya lagi masjidun. Masjidun. Ya, selanjutnya shadiqat. Shadiqat. Ya. Diperhatikan ya sambil didengar ya adik-adik. Ya, selanjutnya wa'afini. Wa'afini. Ya, selanjutnya rafi'at. Rafi'at. Selanjutnya fawahisha. Fawahisha. Ya, selanjutnya jariyat. 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 Ya, selanjutnya kaidahum. Kaidahum. Ya, selanjutnya at'amahum. 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 Ya, selanjutnya ya'lamuna. Ya'lamuna. Ya, selanjutnya muhtadina. Muhtadina. Ya, kita hari ini kita membaca ya adik-adik, membaca huruf hijaiyah bersambung. Ya, ayo kita lanjut. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, qulubun. Qulubuhum. Ya, maaf tadi ya kakak salah. Oke. Qulubuhum. Qulubuhum. Ya, selanjutnya mu'minina. Mu'minina. Ya, selanjutnya faja'alahum. Faja'alahum. Ya, selanjutnya ababil. Ababil. Ya. Adik-adik, bedakan ya cara bacaannya. Ya, selanjutnya di warna hitam ini, di warna kuning tadi ini kita membaca huruf hijaiyah. Yang selanjutnya ada huruf-huruf bagian hitam ini ya. Ada huruf-huruf yang dibedakan cara bacaannya. Ya, contohnya, ayo sama-sama ya kita baca huruf yang pertama. Sa. Sa dengan sa. Ya, yang huruf pertama yang warna hitam itu sa. Dia ujung lidah ujung di depan gigi atas dengan mengeluarkan sedikit angin. Sa. Sa. Ya. Selanjutnya yang warna merah itu sa. Sa. Jelas ya, tanpa sa. Ya. Contohnya samakun. Samakun itu huruf sa. Nah, sedangkan sa dia saljun. Saljun. Saljun bukan saljun, tetapi saljun. Saljun. Ya. Selanjutnya huruf hamzah yang di atasnya alif ya. Bedakan antara hamzah dengan a. Contoh ain, kalau tidak diberi harokat dia alif. Terus yang warna merah kalau tidak diberi harokat dia ain. Ya, setelah diberi harokat menjadi yang alif tadi menjadi a, dan yang warna merah menjadi a di bagian tenggorokan ini. Ya, a dan a. Ya, bedakan antara contohnya ainun. Ainun. Nah, sedangkan itu aina. Aina. Ya. Ya adik-adik. Selanjutnya yang ketiga huruf ha dengan ha. Nah, ha dengan ha. Dia kalau ha ini dia bagian atas
bukan di dalam tenggorokan, pas tipis saja. Ha, tipis bagian tenggorokan ya. Ha, tapi bukan di dalam, bukan terlalu dalam, di agak luar sedikit ya. Ha ya, biasanya kalau kita berdahak itu kita buang-buang ludah, kadang tersendak itu di mana ya, di tenggorokan kita. Nah, contohnya ha. Nah, ya seperti itu, tipis dia. Ha. Ya, selanjutnya yang warna merah, dia itu santai, seperti ya kita kadang kita mengeluarkan ha biasa saja ya adik-adik. Oke. Contohnya hadhihi. Nah, selanjutnya yang ha, hammamun. Ya, bedakan ya. Selanjutnya yang keempat, za dan za. Nah, bedanya dal yang ada titiknya itu za. Nah, sedangkan za itu o yang ada titiknya menjadi za. Yang warna hitam za dan yang warna merah za. Nah, contohnya yang warna merah zahira. Za. Ya, sedangkan yang selanjutnya ini zalika yang zal. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu za dengan do atau do. Nah, ya, za dengan do. Ya, bedakan ya. Contohnya doyikun, bukan dayikun, bukan doyikun, do. Ya, selanjutnya zahira. Itulah huruf-huruf yang harus kita bedakan. Jadi kita kalau sudah bisa membedakan ini, insya Allah ya mudah. Semoga kita bisa membedakan ya adik-adik bersama-sama. Ya adik-adik. Oh ya adik-adik, ada satu bahwasanya di sini kita belajar huruf hijaiyah bersambung. Nah, tetapi dalam huruf hijaiyah ini ada yang tidak bisa menyambung setelah huruf yang 6 ini. Ya, dia setelah huruf ini dia harus terpisah. Ya, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Itulah huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Nanti adik-adik diperhatikan ya, bahwa ada huruf-huruf yang tidak bisa menyambung setelahnya. Contohnya huruf dal ya, kakak ambil dal. Contohnya dakhala. Dalnya tidak bisa bersambung dengan kha karena dia memang sudah diteken atau dilarang, tidak bisa. Sudah ketentuannya begitu, bahwa huruf dal yang 6 ini setelahnya itu tidak bisa disambung, harus terpisah. Ya adik-adik. Oke. Ya adik-adik, sekarang kita menuju pada poin terakhir, yaitu menulis huruf hijaiyah bersambung. Oke. Jadi setelah kita mengenal huruf hijaiyah bersambung, ya kita harus membacanya. Terus juga jangan lupa bedakan antara ada beberapa huruf yang beda kan, dan ada huruf yang tidak bisa menyambung setelahnya. Tapi tadi kakak sudah sebutkan ya. Oke, sekarang kita menulis huruf hijaiyah bersambung.
Ya, oke. Ya, kakak bacakan contohnya huruf hijaiyah bersambung dan kakak di sini tuliskan pula hurufnya yang tidak bersambung atau yang terpisah. Oke? Nah, kakak sebutkan ya. Contohnya ahsuna. Ahsuna itu dia huruf bersambung. Ahsuna. Ya. Kalau contoh huruf yang dipisahkan menjadi ahsuna. A-nya terpisah, H-nya terpisah, sa-nya terpisah, dan na-nya terpisah. Kedua, ja'ala. Ya, ja'ala itu bersambung dan terpisahnya ja'ala. Ya adik-adik, selanjutnya qadirun. Qadirun. Ya, terpisahnya qa, dai, ya mati, dan run. Qadirun itu terpisahnya. Selanjutnya yaqulu. Yaqulu itu yang bersambung ya adik-adik. Ya. Dan yang terpisahnya yaqulu. Yaqulu. Ya. Jangan lupa ditulis ya. Ya, selanjutnya al-baitu. Ya, al-baitu. Al-baitu ini yang bersambung. Ya. Yang terpisahnya al-ba mati tu. Al-baitu terpisah. Ya. Nah, selanjutnya kursiyun. Ya, kursiyun itu yang bersambung. Yang terpisahnya ku mati siyun. Kursiyun ini yang terpisah. Yang terpisah ini dari kursiyun dipisah-pisahkan. Ya adik-adik. Ya. Selanjutnya ghurfatun. Nah, ada dulan terpisah. Ya. Ghurfatun. Gu tambah ro mati fatun. Nah, disambungkan menjadi ghurfatun. Ya. Selanjutnya, huruf yang bersambung kitabun. Ya, kitabun dipisahkan kita alif ta bun. Kitabun. Ya, dari kitabun yang bersambung. Selanjutnya kabirun. 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 Ya, selanjutnya shaghirun. 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 Ya. Selanjutnya hadiqatun. Hadiqatun. Nah, huruf terpisahnya hadiqatun. Ya. Terpisah-pisah ya adik-adik, ini dilihat ya. Ya, selanjutnya mahmudun. Ya, maaf tadi ya. Oke, mahmudun. Mahmudun. Ya. Jangan lupa juga ya diperhatikan cara bacanya. Mahmudun. Ya, karena kita sudah mengenalnya, membacanya, dan juga menulisnya. Ya, oke. Selanjutnya mahmudun yang terpisah. Oke, dan yang terakhir misbahun. Bahun. Misbahun. Nah, huruf yang terpisah-pisah ini dari misbahun. Selanjutnya yang terakhir fanilatun. Fanilatun dari fa alif nilatun. Fanilatun. Ya. Contoh yang terakhir di bagian kanan ada tangan ya, itu menulis ya, huruf jim atau ja. Ya, huruf jim di tengah, huruf ja di awal asli, di awal, di tengah, dan akhir. Coba dan contoh penulisannya. Ya. Oke adik-adik. Ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita dan kakak beri tugas ya. Oke. Ada yang sebagai pemberitahuan atau wawasan untuk menambah pengetahuan kita ya adik-adik. Ya. Yang pertama itu bahwa huruf alif menjadi huruf awal hijaiyah dan huruf terbanyak yang digunakan dalam Al-Quran. Setiap juz dan surat pasti terdapat huruf hijaiyah alif. Ya. Ada yang menyebutkan jumlah huruf alif dalam Al-Quran sebanyak 48.872 huruf.
Ya, sebanyak 48.872 huruf alif. Itu saking banyaknya ya. Ya. Sedangkan huruf to adalah huruf yang paling sedikit digunakan dalam Al-Quran, atau yang paling sedikit yang ada dalam setiap surahnya. Ya, dalam surah. Contohnya menurut kitab Bustanul Arifin dari Imam An-Nawawi, adik-adik, bahwa huruf ta ini jumlahnya cuma 1470. Wah, kok ini disebut sedikit, padahal kan 1000. Ya, tapi kan kalau huruf alif banyaknya 48.872 huruf alif. Maka dikatakan bahwa huruf ta ini sedikit, jumlahnya 1470. Oke ya adik-adik. Ya, sebelum kakak menutupnya ya, kakak mau beri tugas. Ya, tugasnya di halaman 9. Halaman 9 dan halaman 10. Tugasnya itu yaitu tebalkan huruf hijaiyah bersambungnya pada gambar dan berilah warna huruf di awal, berwarna apa saja huruf yang di awal, di tengah, dan di akhir. Ya, jadi ditebalkan dan diberi warna huruf pertama yang di awal kalimat, di tengah, dan di akhir. Contohnya kakak beri bocoran ya, yang satu halaman 9 ya. Ya, abun, A-nya di awal diberi tanda merah bahwa di A di awal. Terus mir'atun, ya, mir'atunnya itu A-nya diberi warna bahwa di tengah, dan di akhir zamaun, nah, bahwa dia di akhir hamzah. Ya adik-adik. Oke, itu tugasnya untuk adik-adik. Jangan lupa dikerjakan ya. Semoga adik-adik diberikan kemudahan, dan semoga pelajaran ini dapat menambah wawasan adik-adik. Ya, semoga adik-adik belajarnya yang lancar dan mudah memahami ya adik-adik. Oke, sebelumnya kakak mohon terima kasih banyak atas kesediaan adik-adik yang mau mengikuti pelajaran hari ini. Jadi kakak minta maaf kalau ada kata-kata dalam penjelasan yang tersandung sedikit. Ya adik-adik, mohon maaf ya. Ya, semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu, dan semoga kita bisa mengamalkannya di hari kemudian nanti. Ya adik-adik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya adik-adik.